Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan frame dan foam. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nimade Oktin Permatasari, kemudian ada Dwi Lestari, dan yang ketiga ada Dwina Vidasari. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang foam. Sebelumnya, apa sih penjelasan dari foam itu sendiri? Jadi, foam adalah salah satu elemen dalam isi halaman web yang digunakan untuk mendapatkan masukan input dari pengunjung halaman web atau user. Nah, di sini kami akan membuat sebuah form yang berjudul data kunjungan. Ini adalah short coding dari form itu sendiri. Dalam form ini ada beberapa metode ataupun atribut yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu ada metode POST yang berfungsi sebagai transaksi kunjungan. Ada metode POST yang berfungsi sebagai transaksi POST yang akan dikirim melalui HTTP. Kemudian ada atribut method yang berfungsi untuk mengirim data kunjungan mahasiswa ke file tujuan, yaitu POST. Kemudian ada atribut action yang berfungsi untuk melakukan aksi yang dilakukan jika user menekan tombol simpan ataupun batal. Kemudian ada atribut name. Name di sini berfungsi untuk memberikan nama untuk tiap masukan yang dilakukan oleh user. Kemudian ada atribut type yang berfungsi sebagai tipe form yang akan digunakan. Di sini tipe yang digunakan oleh user yaitu teks, di mana teks di sini digunakan untuk mengisi data berupa teks. Kemudian ada atribut value. Atribut value di sini berfungsi untuk memberikan nilai suatu masukan. Di sini program akan memberikan masukan jika user melakukan tombol simpan ataupun batal. Kemudian ada elemen submit. Ada elemen submit. Elemen submit di sini berfungsi untuk mengirimkan ke server ketika user mengisi form. Kemudian ada elemen daftar drop-down menu atau berisi option-option dari pilihan. Di sini yang menggunakan option adalah program jurusan dan jenis kelamin. Kemudian ada elemen type berfungsi untuk menentukan jenis kontrol yang akan digunakan. Kemudian ada elemen text area, dan di sini yang menggunakan elemen text area adalah pesan yang berfungsi untuk memasukkan sebuah teks yang mana teks di sini dapat dimasukkan menjadi beberapa baris. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuka isi dari HTML data kunjungan itu sendiri. Berikut adalah hasil dari HTML data kunjungan dengan titel data kunjungan, kemudian di dalamnya ada nama, ada name, jenis kelamin dengan option laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tempat tanggal lahir, ada program jurusan. Di sini ada beberapa option, yaitu ada beberapa prodi dari Politeknik Negeri Jember itu sendiri. Kemudian ada nomor telepon, alamat, dan pesan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan framesheet. Sebelumnya apa sih frame itu sendiri? Frame adalah teknik yang digunakan untuk membagi Windows menjadi beberapa bagian. Nah, sebelum membuat sebuah frame, kita terlebih dahulu harus membuat sebuah HTML atau URL yang nantinya menjadi sumber dari frame itu sendiri. Nah, di sini kami membuat beberapa HTML atau URL yang nantinya menjadi sumber. Yang pertama itu ada beranda. Nah, di beranda sini kita menggunakan background berupa foto, kemudian di dalamnya itu ada ucapan selamat datang di website jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Terus di dalamnya itu ada foto mengenai Politeknik Negeri Jember dengan ukuran 800 x 420.
Selanjutnya coba kita buka apa isi dari HTML beranda itu sendiri. Ini adalah isi dari HTML beranda ketika dibuka di Google ataupun di Chrome. Nah, di dalamnya itu ada ucapan selamat datang dan foto dari Politeknik Negeri Jember. Selanjutnya, kita akan mencoba menjelaskan tentang profil jurusan. Dalam profil jurusan ini, kita sama seperti beranda, kita menggunakan background berupa foto, kemudian di dalamnya kita menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Politeknik, dari jurusan kesehatan itu sendiri. Sekarang coba kita buka isi dari HTML profil jurusan. Ketika dibuka di Google ataupun di Chrome, maka isinya ada seperti ini. Ada titel profil jurusan, ada foto atau gambar dari gedung jurusan kesehatan, kemudian ada visi, misi, dan tujuan dari jurusan kesehatan itu sendiri. Kemudian sumber yang ketiga dari frame adalah tentang profil jurusan kesehatan. Nah, di sini sebenarnya isi dari codingan dari profil jurusan kesehatan itu sama seperti profil jurusan. Hanya saja yang membedakan adalah di dalamnya. Di profil jurusan rekam medis ini menjelaskan tentang apa sih program studi rekam medis itu dan lain-lain. Kemudian di bawah ini menjelaskan tentang tabel dari profil lulusan diploma 4 dari program studi rekam medis. Selanjutnya coba kita buka isi dari HTML profil jurusan rekam medis. Isinya ada seperti ini, ada visi, ada misi, ada tujuan program studi. Nah, ini adalah tabel yang tadi saya jelaskan mengenai profil lulusan diploma 4 program studi rekam medis. Nah, yang sumber dari frame yang selanjutnya adalah tentang profil jurusan gizi klinik. Isinya sama seperti profil jurusan rekam medis, hanya saja di dalamnya menjelaskan tentang jurusan gizi klinik itu sendiri. Isi dari HTML profil jurusan gizi klinik adalah sebagai berikut. Ada foto, ada visi, misi, dan tujuan dari program studi gizi klinik. Dan sumber yang selanjutnya adalah tentang menu. Nah, dalam frame tersebut nantinya ada beberapa menu, yaitu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada beberapa menu, menu beranda, menu profil jurusan, kemudian ada profil jurusan rekam medis, ada profil jurusan gizi klinik, dan data kunjungan. Jadi di dalam frame itu nantinya juga ada terdapat form, yaitu form data kunjungan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus di sini ada HTML atas yang mana isinya itu hanya terdapat background dan titel mengenai website jurusan kesehatan. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa sumber dari frame website jurusan kesehatan, setelah ini saya akan menjelaskan tentang isi gabungan dari frame tersebut. Sebelum membuat sebuah frame, terlebih dahulu kita harus menuliskan sebuah tag frame set, kemudian diakhiri dengan tag garis miring frame set. Nah, frame set itu sendiri berfungsi untuk mendefinisikan frame dan selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan di dalam frame itu terdapat set itu terdapat frame. Nah, frame itu berfungsi untuk mendefinisikan frame dan tidak akan membaginya lagi ke beberapa bagian. Dalam frame ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada row. Row di sini berfungsi untuk menentukan jumlah spasi yang diberikan pada tiap baris. Jumlah tersebut dapat berupa piksel. Nah, di sini row yang digunakan berukuran 25%, 90%. Kemudian ada atribut calls. Atribut calls adalah sebuah atribut yang berfungsi
sama seperti row, hanya saja digunakan untuk kolom. Kemudian ada attribute name. Atribut name berfungsi untuk menentukan nama frame sehingga dapat berfungsi sebagai target dari URL lain. Di sini terdapat 5 frame yang akan disampaikan dari URL lain. Kemudian ada atribut RSC, sumber dari frame. Di sini terdapat 5 sumber yang saya jelaskan tadi, yaitu ada beranda, profil jurusan rekam medis, profil jurusan gizi klinik, menu, dan atas, dan data kunjungan. Kemudian ada atribut no resize yang berfungsi sebagai mencegah pengguna untuk mengubah ukuran dari frame. Selanjutnya kita akan mencoba membuka apa sih isi dari HTML frame itu sendiri. Ketika dibuka, ini adalah tampilan dari frame website jurusan kesehatan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa menu, ada 5 menu, yaitu ketika diklik maka akan menunjukkan menu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada beranda, terus yang kedua ada profil jurusan kesehatan, dan yang ketiga ada profil jurusan rekam medis. Yang keempat ada profil jurusan gizi klinik. Dan yang terakhir ada form mengenai data kunjungan mahasiswa rekam medis dan gizi klinik. Dan dalam data kunjungan atau form tersebut ada 2 button, yaitu simpan dan batal. Nah, seperti itu adalah yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan form dan frame. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.